Selamat siang menjelang sore semuanya. Iya, Perkenalkan, nama saya Cahaya Gultom dengan NIM 23030100092. Di sini judul artikel yang saya ambil itu potensi budidaya terong di wilayah tropis Indonesia. Di mana terong merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis yang telah lama menjadi bagian dari sistem pertanian dan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hmm, Wilayah tropis Indonesia menyediakan kondisi lingkungan yang sangat mendukung pertumbuhan terong secara alami. Beberapa faktor yang mendukungnya yaitu satu, suhu dan cahaya matahari. Karena terong dapat tumbuh optimal pada suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dengan intensitas cahaya matahari minimal 6 sampai 8 jam per hari. Kedua, curah hujan dan kelembapan. Terong membutuhkan gimana? Yang kedua, curah hujan dan kelembapan. Terong membutuhkan curah hujan 600 sampai 1.200 mm per tahun dengan distribusi yang merata dan kelembapan relatif 60 sampai 80%. Yang ketiga yaitu ketinggian tempat. Terong dapat tumbuh dari dataran rendah 20 sampai 200 mdpl hingga dataran menengah 200 sampai 700 mdpl. Sehingga mayoritas lahan pertanian Indonesia berpotensi sebagai lahan budidaya terong yang produktif. Meskipun potensinya besar, budidaya terong di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Yang pertama, serangan hama penggerek buah dan pucuk, di mana hama ini merupakan kendala utama produksi terong tropis. Larva menggerek pucuk tanaman, tanaman yang muda dan buah yang muda, yang menyebabkan kerugian produksi hingga 50-70% jika tidak dikendalikan. Yang kedua, penyakit layu bakteri dan fusarium. Dan yang ketiga, perubahan iklim. Eh, El Nino yang semakin intens meningkatkan frekuensi kekeringan ekstrim di sentra produksi terong. Sementara El Nina itu memperparah risiko penyakit akibat kelembapan yang berlebihan. Dan yang keempat, pasca panen dan rantai pasok. Terong itu termasuk komoditas yang mudah rusak karena umur simpannya hanya 7-14 hari pada suhu ruang dan lemahnya infrastruktur cold chain dan tingginya susut pasca panen itu dapat mencapai 20-30%. Itu menjadi penghambat utama ekspansi pasar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, saya membuka sesi tanya jawab. saya mau bertanya, jadi, Hmm. mengapa iklim tropis di Indonesia dinilai sangat cocok dalam budidaya terong? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda. Mengapa iklim wilayah tropis Indonesia dinilai sangat cocok untuk budidaya terong? Karena wilayah tropis di Indonesia itu memiliki suhu harian rata-rata 20 sampai 30 derajat Celcius seperti penjelasan saya yang di pertama tadi. Itu berada di kisaran optimal pertumbuhan terung dan intensitas cahaya yang dibutuhkan itu 6 sampai 8 jam per hari serta kelembapannya relatif 60 sampai 80% sesuai dengan kebutuhan tanaman. Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Jadi tidak terjadi variasi musim ekstrim seperti di negara-negara yang subtropis seperti itu, sehingga terong dapat ditanam dan dipanen tanpa hambatan gitu. Baik, terima kasih. Gimana Miranda? Ya, Oke, aku mau bertanya. Tadi kan Cahaya udah ngebahas tentang infrastruktur tuh. Nah, jadi pertanyaanku, kenapa infrastruktur pasca panen itu menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan terong di Indonesia? baik saya akan menjawab pertanyaan dari Priti. Eh, karena terong itu termasuk komoditas yang sangat mudah rusak. Umur simpannya itu hanya 7 sampai 14 hari. Itu pun pada suhu ruang, akibat lemahnya infrastruktur cold chain penanganan yang kasar itu saat panen, dan minimnya fasilitas gratis serta pengemasan di tingkat petani. Susut pencapaiannya juga, terong ini di Indonesia ini juga mencapai 20-30% dari total produksi.
Kerugian ini langsung memangkas pendapatan dari petani sekaligus menutup akses pasar ekspor yang mensyaratkan kualitas dan konsistensinya yang tinggi. Gimana, Priti? Oke, oke Cahaya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita dengar pemaparan dari Priti ya. Semuanya, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Priti Silver Sinaga dengan NIM 2303010094. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal saya yang berjudul Pengaruh Teknik Budidaya Terhadap Serangan Penyakit pada Tanaman Terong. Nah, berdasarkan jurnal penelitian yang saya baca, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua sistem tanam. Yang pertama itu monokultur yang terdiri hanya satu komoditi saja, yaitu komoditi terong. Lalu yang kedua tumpang sari. Tumpang sari ini itu ada dua komoditi. Yang pertama itu terong dan pepaya. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat dua penyakit utama pada tanaman ini, yaitu Corkespora sp atau bercak daun dan virus kuning. Nah, dari hasil pengamatannya, sistem monokultur memiliki serangan penyakit yang lebih tinggi perannya sari. Nah, hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan tersebut sangat signifikan, sehingga teknik budidaya sangat terbukti berpengaruh terhadap tingkat serangan penyakit. Itu. Sekian sedikit penjelasan mengenai jurnal yang saya baca. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Aku mau bertanya Priti, kan berdasarkan jurnal yang kamu pakai ini, ada 2 teknik menanam terong yang bisa digunakan. Nah, kalau menurut kamu, di lahan WBI ini kita bisa menggunakan monokultur atau tumpang sari ya? Kamu merekomendasikan yang mana? Terima kasih. Oke, terima kasih Miranda atas pertanyaannya. Untuk rekomendasi dariku sih itu lebih bagus itu tumpang sari. Karena dengan adanya variasi tanaman itu bisa lebih menghambat pertumbuhan patogen sehingga penyebaran penyakit itu lebih lambat gitu. Oh, terima kasih. Oke, Priti, saya mau bertanya, silahkan Cahaya. kenapa penyebaran penyakit di monokultur itu lebih cepat daripada di lahan tumpang sari? Nah, jadi pada sistem monokultur itu kan hanya ada satu komoditi tanaman aja. Jadi penyakitnya itu lebih cepat menyebar karena satu tanaman itu dalam satu lahan itu hanya satu jenis. Jadi patogennya itu lebih mudah berpindah dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain begitu. Oke, terima kasih. Halo semua, aku Miranda Magdalena Pandiangan dengan NIM 2303010068. Di sini aku akan menjelaskan sedikit dengan jurnal yang aku pilih, yaitu upaya peningkatan hasil panen terong ungu di lahan yang berpasir. Nah, mengapa aku memilih ini? Karena terong itu dikenal sebagai sayuran yang biasanya menjadi mata pencarian di Indonesia. Terong ungu merupakan tanaman yang buahnya dimanfaatkan sebagai sayuran. Nah, permasalahan budidaya terong di tanah berpasir ini adalah kandungan dan ketersediaan unsur hara yang rendah serta porositas tanah yang tinggi. Jadi yang seperti kita tahu, kalau biasanya kita menanam adalah dengan tanah yang gembur. Nah, di jurnal saya ini adalah dengan lahan yang berpasir. Jadi di jurnal ini mereka berhasil untuk melakukan penelitian tersebut karena ada banyak indikator-indikatornya, yaitu dengan memperhatikan beberapa kendala pada tanah berpasir, perlu dilakukan perbaikan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologinya. Nah, upaya yang dilakukan diantaranya adalah memberikan kapur pertanian dan pupuk organik.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Miranda, saya mau bertanya. Tadi judulnya itu budidaya terong di di lahan yang berpasir, dikatakan berhasil. Pertanyaan saya itu, bagaimana tanaman terong ungu itu dapat dikatakan berhasil di tanah yang berpasir? Apa indikatornya? Terima kasih. Terima kasih Cahaya. Baiklah. Di sini dikatakan berhasil jika indikator-indikatornya itu mencapai, yaitu meliputi jumlah buah pertanaman, berat segar dari buah pertanaman, panjang buah, diameter, dengan sebanyak 5 kali panen pada umur 50, 56, 62, 68, dan 74 hari setelah tanam. Serta indikatornya yaitu adalah tingkat kemanisan buah terong atau Brix-nya. Terima kasih Cahaya. Aku mau bertanya, Silakan. apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menghasilkan terong ungu yang berkualitas di lahan berpasir? Nah, berdasarkan analisis yang sudah digunakan dalam jurnal ini, mereka berhasil dalam budidaya terong di lahan berpasir ini adalah dengan perlakuan kapur dolomit yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kapur dolomit dicampurkan dengan pupuk kandang ayam, dan ternyata itu berpengaruh nyata terhadap berat dan segar buah. Perlakuan tersebut berpengaruh terhadap jumlah buah juga berpengaruh terhadap kesegarannya, panjangnya, dan diameternya juga. Selain itu, tingkat kemanisan dari terong buah juga dapat meningkat, namun tidak optimal peningkatannya, karena juga tetap harus diimbangi dengan pupuk yang balance. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.